Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya, Bener Pitu. Terima kasih sudah mampir. Kali ini kita akan membahas potensi dari profesi kita masing-masing yang bisa dimanfaatkan atau dijadikan aset di masa yang akan datang. Nah, oke teman-teman, masing-masing kita profesi, apapun profesi Anda, dokter, terus guru, atau seorang pengusaha baik bengkel, tambal ban, atau katakanlah dagang, jualan, penjual apapun makanan gitu, atau ibu rumah tangga. Nah, itu tidak menjadi masalah atau menjadi penghalang untuk kita bisa menjadi seorang microstalker yang sukses tentunya. Nah, ini tergantung dari persepsi atau cara pandang kita sendiri dalam melihat suatu hal. Nah, uniknya di dalam sebuah dunia fotografi yang saya tahu adalah banyak orang bisa memoto tentunya. Ya, apalagi dengan makin dipermudah dengan teknologi handphone yang semakin canggih gitu ya. Dulu sih orang harus kamera itu termasuk barang yang mewah gitu, tapi setelah berapa puluh tahun itu berevolusi, bahkan berinovasi menjadi sebuah kamera itu bukan cuma bisa dinikmati oleh seorang fotografer atau yang memiliki kamera, tapi sekarang sudah berevolusi menjadi sebuah dalam bentuk mobile gitu ya, yaitu handphone gitu. Dan semua hampir orang di seluruh dunia memiliki handphone, dan itu sudah ada fitur kamera di dalamnya gitu, canggih-canggih lah gitu. Katakanlah sekarang dengan handphone harga 1 jutaan gitu sudah ya bagus gitu, ya masuknya entry level kamera. Nah, tapi yang saya share kalau nanti kita ngomongin ke sana soal masalah menggunakan kamera handphone sebagai seorang microstalker. Nah, yang mau saya bahas adalah gini, keunikan yang ada di tiap-tiap kita, tiap-tiap manusia itu berbeda-beda gitu, dan concernnya itu bisa menjadi beragam. Maksud saya begini, bisa jadi seorang dokter atau seorang buruh pabrik, maaf gitu kalau kasar atau kurang berkenan, terkadang mereka mempunyai bakat gitu dalam soal fotografi gitu. Bisa saja ada bahkan yang bisa membakat gambar gitu tanpa kita ketahui atau tanpa kita tahu sebelum kita asah. Nah, gini, saya percaya bahwa ketekunan bisa mengalahkan kepintaran gitu ya. Artinya tekun itu penting gitu. Nah, saya mau lihat gini, sebenarnya tuh berapa hari yang lalu saya dapat shortlist dari demand gitu yang diminta sama Shutterstock gitu. Saya baca, nanti teman-teman juga akan tahu gitu, ada demand di shortlist yang akan yang di request untuk minta dipenuhi di bulan Agustus gitu. Jadi jauh-jauh hari Shutterstock sudah mengirimkan shortlist gitu. Nah, setelah saya baca, nanti saya akan perlihatkan shortlist, ada 4 macam kategori gitu ya kalau nggak salah yang lagi dibutuhkan. Nah, itu ada soal tentang financial business gitu ya kategorinya, terus ada lagi soal eco friendly gitu, terus ada beberapa lah, ada 4 kategori gitu. Nah, intinya kita bisa dapat earning cepat ya, kalau kita mau
apa, mencukupi kebutuhan dari dari bulan Agustus yang diminta oleh Shutterstock gitu ya lah intinya kurang lebih. Nah, balik lagi soal profesi tadi, bisa jadi dengan menggunakan sebuah handphone ini, kayak saya punya Samsung M20 kalau salah, dibeliin istri saya pas itu karena saya handphone saya dulu Xiaomi rusak. Terakhir nah saya punya kamera menggunakan Xiaomi sama iPhone 4S pas itu, dan itu masuk kalau nggak salah jadi 8, saya punya 8 foto pakai handphone, di antaranya pakai Xiaomi, itu masuk Getty Image, di approve di Getty Image itu 3 tahun yang lalu. Nah, oke, balik lagi ke profesi. Nah, maksud gini, dari shot list yang diminta oleh Shutterstock itu, saya membaca ada sebenarnya ada beberapa yang punya saya yang udah mulai bisa sebenarnya mencukupi ekspektasinya Shutterstock, karena memang udah di approve gitu ya. Ada foto anak saya lagi berkemah yang saya gunakan dengan kamera handphone ini gitu, dan dengan keponakan saya juga gitu, saya gunakan pakai handphone, sekedar handphone gitu. Nah, intinya begini, kalau kita mau mencukupi demand-nya, permintaan dari si Shutterstock, ya itu effortnya akan lebih gitu ya. Nah, ya kalau teman-teman merasa bisa untuk mencukupi, ya silakan gitu. Nah, yang balik lagi soal profesi tadi, masing-masing individu, masing-masing kita itu punya keunikan, dan rezeki kita nggak akan ketukar juga gitu. Nah, sebenarnya bagaimana melihat hal-hal yang ada di sekitar kita itu menjadi penting gitu. Barang-barang misalnya kabel charger gitu, ini bisa menjadi sesuatu, bisa mempunyai nilai daya jual gitu ya, tergantung bagaimana kita memfotonya. Bisa dipelajari sebenarnya dengan teknisnya gitu. Nah, banyaklah itu di YouTube, ya gampangnya ngeliat aja di Shutterstock foto seperti apa yang baik gitu ya, dianalisa sendiri gitu. Teman-teman saya rasa juga sudah punya mengetahui inilah wawasannya lah soal bagaimana foto yang baik gitu. Rule of third misalnya gitu, komposisi banyak macam, angle segala macam. Nah, jadi menurut saya tiap-tiap profesi ini, kayak misalnya seorang guru TK gitu, dia bisa memfoto dengan hal-hal yang ada di sekitarnya gitu, entah itu yang bernilai dengan edukasi gitu, entah itu tentang anak-anak yang sedang belajar gitu. Bagaimana itu juga montir bengkel pun juga gitu, bisa mereka foto spare part gitu, terus bisa menunggu bagian ruang tunggu. Banyak hal sebenarnya yang bisa difoto. Nah, ya dokter pun juga gitu, medical, bahkan saya juga foto anak saya, gigi anak saya gitu, untuk masuk dalam kategori medical. Terus bisa lihat kuku, banyak hal di sekitaran kita yang bisa menjadi potensi untuk mendapatkan uang dan tanda kutip dolar. Menarik kan? Nah, jadikan keunikan kita teman-teman itu potensi dan menjadi gairah ya. Nggak usah buru-buru ya, saya bilang. Juga banyak yang bilang ya, 1 hari 1 foto, ya 2 foto boleh, 3 foto. Kalau punya stok banyak bagus gitu, tapi jangan langsung semua diupload, karena itu menurut pengalaman saya, coba dalam 1 bulan ini untuk tidak semuanya saya submit gitu ya. Ya saya main 3, 5 karena biar algoritmanya bagus gitu, karena karena kan Shutterstock ini pakai AI kan, artificial intelligence gitu, yang menurut saya mereka kalau tiba-tiba kita ngupload 10, 20 gitu, terus besoknya kita nggak ngupload, nah itu akan algoritmanya itu akan secara performance itu mempengaruhi jelek, kayak orang ini kok nggak konsisten gitu. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu diperhatikan ya. Jadi jangan keburu nafsu. Selain juga waktu ya, capek ya bikin deskripsi gitu kan, juga
lumayan kita berpikir gitu, bikin deskripsinya in English lagi ya. Kalau yang Englishnya bagus sih pasti keren lah gitu. Tapi ini balik lagi soal deskripsi dan bagaimana seninya mendeskripsi dan keyword tentunya. Kalau bisa banyakin tuh 50 keywordnya, pasin 50 bakal apa gitu. Nah, jadi menurut saya semua profesi itu sangat menarik gitu, sangat menarik. Dan percayalah teman-teman, ya gak usah buru-buru juga gitu ya. Kalau jadikan ini sebuah kegiatan sampingan yang nanti 2-3 tahun yang akan datang akan menjadi penghasilan gitu, yang teman-teman ya tetap senang melakukannya. Nah, hari ini saya itu kalau nggak salah tadi pagi, agak siangan lah, saya upload 3 video. 3 video saya. Kebetulan saya setiap anak saya belajar sepatu roda kemarin itu saya dokumentasiin gitu. Nah, ini ada 3 video yang saya submit. Alhamdulillah 3-tiganya masuk gitu, dan 4K gitu resolusinya. Ya kalau untuk 4K video sendiri dihargai kalau kejual itu hampir 2.600.000 gitu untuk 4K-nya, $179 gitu. Itu kalau di rupiahin sekarang ya $179. 2.600.000-an lah gitu. Nah, itu footage ya, ya itu setelah bisa saya pastikan bahwa semuanya video itu nggak perlu saya grading, ya sudah mentah, bukan sudah mentah ya, maksudnya nggak perlu dikoprak-koprak warnanya, tapi saya pastikan semua fokus, tidak goyang ya. Teman-teman bisa lihat lah, ini contohnya saya kasih ke teman-teman semua. Nah, total 1 bulan lebih ini saya sudah punya 110 image foto dan video itu ya, dengan yang di-approve tadi 3 berarti ada 119, kurang lebih 119 gitu. Nah, kebanyakan video saya mostly itu time lapse gitu. Yang ya kebanyakan juga masih kategorinya editorial, karena ada yang dianggap sama Shutterstock itu bangunan-bangunan itu ada ya, padahal ada logo Pemda gitu, dikiranya brand. Nah, itu ya udah jadi editorial, kecuali kalau kita mau effort ya bersihin itu. Tapi saya pikir sudahlah gitu, nggak apa-apa editorial ini. Nah, ya hitung-hitung ya semoga aja kalau memang rezeki ya nggak akan kemana gitu. Terus ya foto anak saya juga Shutterstock juga, saya masukinnya editorial. Nanti saya kalau kapan ada waktu itu nanti bisa saya ubah menjadi komersial gitu ya. Tapi kalau udah misalnya background anak saya sudah ada muka orang-orang lain dan minta model rilis, ya pasti saya nggak bisa minta model rilis lain dari anak saya gitu ya. Ya udahlah, jadi editorial aja gitu. Nah, tetap semangat teman-teman, jadikan profesi kita, lingkungan di sekitar kita itu potensi yang bisa bernilai untuk dijual di masa yang datang. Pasti ada nilainya, mau itu helm, kapas, sampah. Itu saya pernah foto sampah juga, saya coba aja gitu, foto sampah gitu ya, digeleng-gelengin sama istri saya gitu. Ya nggak masalah, karena saya fun, karena kalau orang yang tahu seninya gitu, karena itu bukan sekedar foto, karena saya dengan bawa DSLR karena foto, tapi nggak ada bedanya teman-teman. DSLR dengan kamera handphone itu yang penting adalah fokusnya, karena apalagi sekarang kameranya canggih, handphone ya, kameranya mahal-mahal tuh, pasti tuh canggih-canggih. Karena dulu saya punya iPhone 4S itu aja, kalau menurut saya kualitasnya itu bagus banget. Saya suka banget itu kamera yang di 4S saya itu. Enggak ini ya, 4G ya, yang masih 4G itulah kamera saya yang kecil, iPhone. Terus saya suka resolusinya. Kalau mau yang daftar di Shutterstock, saya kasih linknya di bawah.
Untuk teman-teman yang mau tanya soal seputaran apa, silakan komen gitu, jangan ragu. Eh, Bisa kontak atau mungkin kita bikin grup WhatsApp untuk kita ngobrol-ngobrol, di sharing-sharing gitu. Tentunya kita sama-sama belajar, dan kalau bisa kita sama-sama dapat panen dolar ya gitu. Jadi jangan jangan saya yang panen gitu aja, tapi nanti teman-teman saya ceritain. Nggak gitu konsepnya. Konsepnya adalah bareng-bareng aja gitu, kita sambil belajar ya, have fun gitu. Syukur-syukur ya, saya kan bisa kok ini di masa yang datang jadi uang pensiunan kita ya, amin amin. Semoga jadi berkah bersama, bermanfaat. Silakan sharing kalau memang teman-teman, kasih tahu juga teman-teman punya saudara segala macam yang berminat ya, atau yang lagi senang foto tanaman-tanaman itu, kekinian itu, janda kembang Pak. Padahal itu selain punya tanamannya, bisa jualan tanamannya, itu bisa fotonya bisa dijadikan penghasilan gitu. Nah, oke teman-teman, tetap upload, tetap semangat, panjang umur kebaikan teman-teman, sampai ketemu di esok hari.